Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi Sobat Channel Hamizan Mizan. Pada kesempatan hari ini kita akan berbagi mengenai informasi terbaru mengenai P3K. Mau tahu informasinya seperti apa? Ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan atau ingin sharing kepada kita, dan share seluas-luasnya agar video ini bermanfaat. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah like, subscribe, dan share video ini. Kita langsung saja ke website P3K. Ya, ternyata di website guru p3k.kemdikbud.go.id ada informasi terbaru yang perlu kita perhatikan, terutama untuk teman-teman yang ingin mengikuti P3K Guru. Kita langsung saja buka websitenya. Di sini ada pengumuman, unduhan persyaratan mekanisme seleksi, kategori pelamar, dan seterusnya. Nah, untuk jadwal resmi, mohon menunggu. Rekrutmen guru ASN P3K tahun 2022 masih dikonsolidasikan bersama dengan Panselnas. Harap terus memantau perkembangan terbaru pada halaman ini. Jadi cukup jelas di halaman ini untuk mengupdate berita informasi P3K guru yang valid ya. Jadi untuk informasi terbaru yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan mekanisme seleksi. Silakan dibuka. Nah, di sini ada beberapa informasi penjelasan dan alur seleksi yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah penempatan lulus passing grade. Ya, bagi teman-teman yang lulus passing grade yang tahun 2021 sudah mengikuti ujian dan lulus passing grade, penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 di tempat tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Kita lihat penjelasannya seperti apa. Nah, ini adalah mekanisme penempatan guru lulus passing grade tahun 2021. Yang pertama adalah 193.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas atau lulus passing grade pada seleksi P3K Guru tahun 2021 ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Jadi di sini di bold cukup jelas, ini memberikan kode, memberikan isyarat bahwa berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Jadi cukup jelas tanpa mengikuti ujian kembali untuk mekanisme penempatan guru lulus passing grade tahun 2021. Ya, apabila daerahnya cukup banyak membuka kuota daripada pelamar yang kemarin belum terangkut, maka kemungkinan akan terangkut semua, ataupun sebaliknya jika pada tahun ini daerah sedikit membukanya dibandingkan dengan peserta lulus passing grade, maka tidak semuanya terangkut pada tahun 2022 ini. Poin yang kedua adalah individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka ia akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Ini poin 3, jadi poin 2 cukup jelas. Poin 3, prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Yang pertama adalah tenaga honorer K2, honorer di sekolah negeri, lulusan PPG, dan yang terakhir adalah honorer swasta. Di poin 4, pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada seleksi tahun 2021 sesuai Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021. Yang pertama, kemampuan teknisnya akan di-ranking, yang tertinggi telah diambil. Jika sama akan diambil dari kompetensi manajerial sosial kulturalnya. Yang ketiga, jika ini sama, dua nilai yang pertama adalah akan dilihat dari wawancara dan usianya. Jadi cukup jelas itu adalah urutan kategori berdasarkan nilai yang diperoleh. Nah, di bawah ada notifikasi jika pada seleksi ini masih terdapat informasi, dibuka untuk seleksi selanjutnya. Oke, kita kembali. Nah, inilah alur seleksi untuk penempatan lulus passing grade. Ada flowchartnya atau P1 ya, pada tahun 2022 ini disebut dengan P1 prioritas 1. Dia akan SSCASN login bagi pelamar yang sudah memiliki akun. Tentu sudah memiliki akun tahun sebelumnya ya, karena sudah mendaftar. Langsung ada informasi terkait penempatan. Ya, jika setuju akan melakukan pemberkasan langsung ketika SK keluar sudah bertugas di sekolah penempatan tersebut. Nah, di bawah ada flowchartnya, jangan terlewat, jangan terlupa dilihat. Prioritas 1, ketika login ada informasi belum mendapatkan penempatan, maka P1 berhak menyetujui atau tidak. Jika ia menyetujui, maka untuk sementara ia tetap bekerja sebagai guru honorer di tempat tugas saat ini ya, sambil menunggu, berharap mudah-mudahan di tahun depan bisa terangkut menjadi P3K. Jika guru itu tidak menyetujui ya, maka guru tersebut akan turun prioritas dari P1 menjadi P2 atau P3, bahkan menjadi pelamar umum. Kemudian memilih formasi, diobservasi sesuai dengan tempat tugas, lalu dilakukan seleksi kompetensi, dan guru yang lulus
terkait dengan seleksi kompetensi dan observasi kesesuaian ini, maka guru lulus akan ditempatkan dia bertugas. Nah, pelamar seleksi guru lulus passing grade pada seleksi SMP 3 tahun 2021, THK 2, honorer negeri, PPG, dan guru swasta. Cukup jelas. Nah, ini adalah seleksi atau kesesuaian verifikasi. Jadi tadi disampaikan di alur seleksi ada kesesuaian ya atau verifikasi. Ya, apa sih yang dimaksud dengan kesesuaian dan verifikasi? Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian atau kompetensi seorang guru. Kita lihat penjelasannya. Mekanisme seleksi kesesuaian atau verifikasi bagi pelamar THK 2 dan guru honorer sekolah negeri minimal 3 tahun bekerja dan terdaftar di Dapodik. Jadi minimal itu 3 tahun sudah bekerja dan terdaftar di Dapodik. Jadi jika teman-teman memiliki pengalaman kurang dari 3 tahun dan tidak terdaftar di Dapodik, maka ini tidak akan bisa termasuk yang disyaratkan. Yang pertama cukup jelas, seleksi kesesuaian verifikasi dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3 ke guru setelah penempatan bagi guru yang lulus passing grade. Karena ini setelah guru lulus passing grade terpenuhi, maka seleksi kesesuaian verifikasi ini dilaksanakan. Yang kedua adalah pada seleksi ini dilakukan dengan menilai kesesuaian 4 dimensi. Yang pertama, kualifikasi akademik atau serdik, mempertimbangkan linearitas antara bidang tugas dan mata pelajaran, kualifikasi akademik S1 atau diploma 4 atau sertifikat pendidik. Kemudian kompetensi teknis profesional, pedagogi, sosial, dan kepribadian. Kinerja, jadi ini adalah poin-poin kesesuaian yang akan dinilai dengan 4 dimensi ini. Yang pertama adalah kualifikasi akademik atau serdik. Yang kedua adalah kompetensi teknis, ya, meliputi profesional, pedagogi, sosial, kepribadian. Yang keempat adalah ini poin kinerja, ya. Jadi ini kemudian yang keempat adalah pemeriksaan latar belakang, perundungan, kekerasan seksual, dan seterusnya, penyalahgunaan narkoba, dan intoleransi. Nah, kemudian seleksi wawancara mempertimbangkan integritas dan moralitas. Ada notif di bawah, jika pada seleksi ini masih tersedia formasi, dibuka untuk seleksi selanjutnya. Jadi jelas jika banyak teman-teman yang masih bertanya terkait kesesuaian atau verifikasi ini, secara umum adalah ini untuk menilai background kita, ya, baik background secara pekerjaan, kinerja, kompetensi teknis, dan pemeriksaan latar belakang. Oke, cukup jelas. Jika ada yang ditanyakan nanti tulis di kolom komentar. Nah, kemudian alur seleksinya seperti apa? Nah, inilah alur seleksi prioritas 2 dan 3. Tentu yang pertama tadi prioritas 1 sudah cukup jelas. Nah, ini untuk prioritas 2 dan 3, login SSCSN, ya. Kemudian daftar akun, isi data, dan unggah persyaratan untuk pelamar baru. Jadi khusus P2 dan P3 mungkin ada yang baru memiliki akun, tetapi ada yang sudah juga. Silakan gunakan akun yang lama jika memang sudah memiliki akun, jangan membuat akun baru. Kemudian pemilihan formasi, kemudian seleksi administrasi, ada waktu sanggah untuk administrasi jika teman-teman merasa teman-teman tidak terpilih dan ada persyaratan yang memang harus ditanyakan. Silakan bisa menyanggah di waktu sanggah administrasi. Kemudian pengumuman seleksi administrasi, seleksi kompetensi, sanggah kompetensi. Jadi setiap tahapannya ada waktu sanggah. Kemudian pengumuman seleksi kompetensi, dan terakhir guru nilai tertinggi lulus di sekolah induk selama ada kebutuhan. Di atas ada notif juga di blok biru. Penilaian kesesuaian tadi sudah disampaikan di awal. Kompetensi meliputi kompetensi, kinerja, dan latar belakang. Tim penilai terdiri dari kepala sekolah, guru senior di sekolah tersebut, pengawas sekolah, dinas pendidikan, dan BKPSDM. Oke. Nah, prioritas 2 dan 3 itu siapa yang termasuk? THK 2 dan guru honorer di sekolah negeri, ya. Lebih dari atau sama dengan 3 tahun. Artinya minimal 3 tahun, lebih dari 3 tahun itu lebih baik. Itu menjadi poin tambahan tersendiri jika untuk dijadikan pembanding. Oke, kembali. Nah, dan terakhir adalah di sini ada seleksi tes. Penjelasan. Oke, seleksi tes dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Nah, mekanisme seleksi tes bagi pelamar umum. Seleksi tes dilakukan apabila masih tersedia kuota P3 ke guru setelah seleksi kesesuaian atau verifikasi. Seleksi tes dilakukan menggunakan CAT, komputer berbasis komputer, tes berbasis komputer assessment test. Tipe konten, kompetensi teknis, butir soal 80-100 dengan waktu 2 jam atau 120 menit dengan bobotnya 60%. Manajerial 30, waktunya 25 menit
digabungan dari manajerial, sosio-kultural, dan wawancara. Dijawab serta tulis itu nilainya 40%. Tadi total 100%. Oke, hampir sama dengan tahun lalu ya teman-teman semuanya. Kita kembali. Kemudian ada alur seleksinya. Nah, alur seleksinya juga hampir sama dengan yang tadi sebelumnya. Ini khusus pelamar umum atau baru. Teman-teman belum mengikuti tahun lalu sehingga teman-teman belum memiliki akun dan memang teman-teman baru melakukan pendaftaran P3K Guru. Ini adalah alurnya. Jadi cukup jelas. Kalau bertanya kapan, tadi pantau saja terus website ini. Kemungkinan di minggu-minggu ini akan ada informasi terbaru. Dan jika teman-teman bertanya alurnya seperti apa, ini pelamar silakan mendaftar, kemudian login, kemudian memilih formasi, kemudian seleksi administrasi. Nanti akan diumumkan sebelum ada waktu sanggah administrasi, ada kompetensi yang ini yang dites 4 ini. Semua menggunakan komputer, ada soalnya. Wawancara ini bukan wawancara face to face, tetapi wawancara secara tertulis, ada soalnya. Ya, silakan dipelajari di YouTube, di media sosial, di website juga banyak menyediakan contoh-contoh soalnya. Pengumuman seleksi kompetensi, kemudian guru lulus sesuai formasi yang dipilih. Pelamar seleksi ya ada terdiri dari 3 kriteria ini. Honorer di sekolah negeri, tadi jelas kurang dari 3 tahun terdaftar ya. Ini terdaftar di Dapodik kurang dari 3 tahun. Lulusan program pendidikan guru atau PPG ya. Kemudian individu di sekolah swasta. Yang jelas harus terdaftar di Dapodik atau data pokok pendidikan. Jadi rekan-rekan semuanya cukup jelas informasinya. Oke. Nah, kita lihat kategori pelamar guru ASN P3K tahun 2022 ada prioritas 1. Jadi jika teman-teman bertanya apa itu pelamar prioritas 1, ya ini yang masuk prioritas 1, 4 poin ini. Kemudian siapa yang dimaksud dengan pelamar prioritas 2? Ya, THK 2 yang tidak termasuk dalam THK 2 pada kategori pelamar prioritas 1. Ya. THK 2 yang prioritas 1 itu adalah yang tahun lalu mengikuti P3K dan lulus passing grade. Kemudian guru non ASN yang lulus passing grade, lulusan PPG yang memenuhi passing grade, guru swasta yang memenuhi passing grade atau ambang batas. Prioritas 3 adalah guru non ASN yang tidak termasuk dalam guru non ASN kategori pelamar prioritas 1 di satuan pendidikan pemerintah dan memiliki keaktifan mengajar 3 tahun atau setara dengan 6 semester pada Dapodik. Sedangkan untuk pelamar umum adalah lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG Kemendikbud dan pelamar yang terdaftar di Dapodik alias pendaftar baru, silakan baik dari unsur negeri, honorer negeri ataupun swasta. Demikian informasi terbaru dari P3K. Silakan mulai hari Senin pekan depan sepertinya akan ada informasi terbaru. Pantau terus website ini. Dan itu teman-teman yang harus dipersiapkan, alurnya, mekanismenya, penjelasannya seperti apa, cukup jelas. Silakan jika kurang jelas di chat kolom komentar. Insya Allah akan kita jawab satu persatu. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan berhenti di teman-teman semuanya, share seluas-luasnya agar teman-teman yang lain, rekan-rekan pendidikan yang lain memiliki hak yang sama, memiliki kesejahteraan yang sama untuk teman-teman semua untuk menjadi bagian dari P3K. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis kolom komentar serta share seluas-luasnya agar video ini bermanfaat untuk orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.